Ran, panggil Tasya dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Ran menyadarkan pandangan dan tersenyum ketika melihat gadis itu. Tasya tiba-tiba menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Jadi ia menyempatkan diri datang ke Starbucks yang Tasya tentukan. "Kamu terlihat sumringah," ujarnya saat mengambil duduk. Tasya mengangguk riang. Tujuannya mengajak Ran bertemu adalah untuk membagi kebahagiaannya kepada sahabatnya tersebut. "Aku dan Kak Alan baikan," beritahunya senang. Ran langsung terdiam. Ia memandang binar mata itu yang menyalakan keceriaan. Tasya tampak sangat bahagia. Ia tahu status gadis itu, tetapi hatinya tak mau berkompromi dengan tetap memilih Tasya sebagai tempatnya berlabuh. "Ran," Tasya mengguncang lengan Ran. Ran mengulas senyum tipisnya. "Cinta tidak harus memaksa, kan?" "Selamat ya, aku ikut senang mendengarnya." Dan ia berdusta. "Makasih Ran, aku senang banget." Ran mengulas senyumnya lagi guna menyembunyikan kepahitan pada air mukanya. Lalu ia pura-pura melihat jam dan memberi pandangan tak enak pada Tasya. "Kenapa Ran?" "Ibu minta jemput." "Oh." Tasya menghela napas kecewa namun tersenyum lagi. "Ya udah Gi, sana jemput dulu, nanti kita ketemu lagi ya." Ran tidak tahu akan seberapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menghapus perasaannya. Ia pun berdiri, mengacak rambut Tasya dengan gemas sebelum berlalu, meninggalkan gadis itu yang merengut karena tingkah usilnya. Merasa tidak ada yang akan dilakukannya lagi, Tasya akhirnya memilih pulang. Betapa terkejutnya ia ketika dirinya tiba di apartemen. Suasana yang ditemuinya adalah ketegangan yang berasal dari dua orang pria berbeda generasi. Adalah Alan dan Papa Wisnu. Kemarahan tampak di wajah pria tengah baya itu. Mama Dian terlihat menahan tangis di sofa. "Kalau itu maumu, saya tidak akan mengakuimu sebagai anak lagi." Baik Tasya maupun Mama Dian terkesiap bersamaan. "Mas, jangan." "Baik, saya juga tidak butuh orang tua semacam Anda." "Kak Alan." Tasya buru-buru menghampiri dan berdiri di antara keduanya. Ia menatap Papa Wisnu dan Alan bergantian. "Kalian kenapa sih?" "Pa, Tasya nggak ngerti kenapa Papa harus ngomong kayak gitu tadi. Dan Kak Alan, kamu dengan gampangnya bilang gitu. Papa Wisnu ayah kamu." Alan masih menatap Wisnu ketika berkata, "Aku nggak pernah punya papa pengkhianat seperti dia. Dia mengkhianati janjinya sama mama untuk tidak menikah lagi hanya untuk menikahi perempuan tidak tahu diri." Tangan itu melayang. Kepala Alan tertoleh ke samping. Tasya terengah, merasakan panas yang berdenyut di telapak tangannya. Semua orang menatapnya tak percaya. "Kamu keterlaluan. Aku benci kamu yang seperti ini." Alan memegang pipinya yang ditampar Tasya. Ia menendang meja dan berjalan cepat meninggalkan apartemennya. Tasya menggigit bibirnya, beralih pada pria tengah baya yang membuang napas berat. "Maafkan Papa, Rin. Karena Papa kalian harus bertengkar seperti ini." "Kak Alan memang sudah keterlaluan, Pa. Atas nama Kak Alan, Orin minta maaf ya." Wisnu mengusap puncak kepala Tasya dengan lembut. "Susul Alan, Gi." Tasya mengangguk-angguk. Cepat-cepat dia menuju pintu dan keluar dari sana. Alan pasti marah. Kemarahan lelaki itu akan berakhir tidak baik. Sebelum ia terlalu jauh, alangkah lebih baik bila Tasya menyusulnya. Untunglah Alan baru tiba di sebelah motornya ketika Tasya berhasil menyusulnya. "Kak Alan." Alan menoleh tajam. Lelaki itu tidak menanggapi. Ia memasang helm ke kepalanya dan menaiki motornya. Gadis itu tiba-tiba memegang tepi kaosnya dan juga naik ke atas motornya. "Apa yang kamu lakukan? Turun." Bukannya turun, Tasya justru melingkarkan lengannya di perut lelaki itu. Alan mengetupkan rahang, menghidupkan mesin kemudian melajukan motornya dengan kecepatan penuh.
Siapa saja tahu bahwa Alan sedang menantang maut. Beruntung mereka tidak bertemu polisi di jalan, karena selain laju motor yang mengganggu, Tasya tidak mengenakan helm. Gadis itu menenggelamkan wajahnya dengan mata terpejam di punggung Alan, merasa ngeri. Ketika Alan menghentikan motornya, Tasya baru berani membuka mata. Tunggu di sini. Gadis itu menggeleng. Alan menatapnya tak sabar. Akhirnya dia menyeret serta gadis itu masuk ke langganannya. Sekeluarnya dari sana, 3 botol minuman keras entah berjenis apa berada di tangannya. Kak Alan mau minum itu semua? Enggak. Nanti kupukulkan botolnya ke kepala kamu. Pegang. Lelaki itu menyodorkan semua botolnya kepada Tasya. Meski merengut, Tasya tetap memegang ketiga botol itu. Meski kesulitan ketika akan naik ke motor itu, Alan tetap tak bergeming dan tidak membantunya. Tidak sampai di situ, ketika motornya dilajukan, kecepatannya masih tinggi walau tak seketerlaluan tadi. Alan menghentikan motor itu di tepi jembatan tinggi. Pemandangan bintang yang terlihat dari sana membuat Tasya terpana sampai ia membiarkan saja ketika Alan mengangkatnya turun dari motor. Mana? Lelaki itu merebut 1 botolnya dari Tasya. Kasar banget sih. Protes gadis itu dalam bentuk gumaman yang sayangnya terdengar oleh Alan. Lelaki yang tengah membuka tutup botol minuman itu menyipitkan mata. Ulangi. Tasya membuang muka. Ia sudah pernah menghadapi Alan yang lebih dingin dan kejam dari Alan hari ini. Jadi, ia tak akan gentar. Nanti dibentak cuma bisa nangis. Alan meneguk minumannya sembari menyandarkan pinggul ke pembatas jembatan. Tasya melirik Alan. Kesal, ia menjatuhkan 2 botol minuman di tangannya ke balik pagar pembatas jembatan. Tidak menunggu lama sampai kedua botol itu tenggelam di dalam deras air sungai. Kamu tidak sampai di situ. Tasya juga merebut botol lain di tangan Alan dan meneguk isinya dengan tegukan besar. Alan melebarkan mata, dengan cepat mencegah aksi gila Tasya. Gadis itu tidak pernah meminum minuman itu sebelumnya, dan Alan tidak akan pernah membiarkan Tasya meminumnya. Kamu gila. Bentaknya hilang kesabaran. Kak Alan yang gila, egois, pemarah. Kenapa harus lari ke alkohol coba? Kamu punya aku. Harus berapa kali aku bilang, hah? Wajah Tasya merah padam. Ia sudah menahan emosinya dari tadi. Kamu gak tahu apa-apa. Aku tahu. Aku tahu kalau Om Wisnu dituduh punya affair sama sekretarisnya. Sama Mama Dian. Papa Wisnu nikahin Mama Dian untuk meniadakan semua prasangka buruk tentang kedekatan mereka. Bukan karena Papa Wisnu mau mengkhianati mamanya Kak Alan. Gadis itu membeberkan segala informasi yang mungkin tak Alan ketahui. Buktinya, Alan tak bisa berkata-kata dan hanya menatapnya dalam diam. Kak Alan gak bisa terus egois untuk menentang pernikahan Papa sama Mama. Kamu mungkin gak butuh Mama baru, tapi Papa yang segala kebutuhannya terbiasa dilayani butuh hal itu. Papa butuh pendamping, dan Mama Dian cukup baik untuk menjadi istri dan seorang ibu. Gak ada orang yang bisa menggantikan Mama di hidupku. Tasya menatap Alan, seolah Alan adalah orang bodoh. Kamu pikir Mama Dian mau menjadi ibu pengganti untuk kamu? Kamu itu nakal, egois, temperamental. Mama Dian ada bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap di hidup kamu dan Papa. Kamu harusnya bersyukur, Kak. Meski kamu bersikap buruk ke Mama, Mama masih menyayangi kamu. Jarang ada ibu tiri yang bisa menyayangi anak tirinya sepenuh hati. Dan Mama melakukannya untuk anak tidak tahu terima kasih seperti kamu. Dan seperti yang sering dilakukannya, gadis itu mulai menangis. Tasya baru saja menyadari betapa lembut hati Mama Dian. Padahal Alan selalu berlaku kasar, mengumpatinya, dan sering menyebutnya perempuan jalan murahan. Jika Mama Dian ingin, beliau pasti telah berhenti memerhatikan Alan sebagai pembalasan sakit hatinya. Tapi Mama Dian tidak melakukannya. Perempuan itu justru semakin mengayomi Alan, mendukung Tasya dan memperhatikan hubungan Tasya dengan Alan.
Mama Dian adalah perempuan tulus. Seluruh kalimat yang Tasya ucapkan benar-benar membungkam Alan. Lelaki itu terpukul akan sebuah kebenaran yang tentu harus diterimanya. Alan mengepalkan tangan. Anak macam apa dirinya? Anak macam apa yang membalas kebaikan ibunya dengan sikap buruk? Anak macam apa yang membalas kemarahan ayahnya dengan kemarahan yang sama? Lantas ia menyadari bahwa sikapnya hari ini akan mendapat bayaran yang setimpal nanti. Entah itu kepadanya, kepada orang-orang yang disayanginya, atau bahkan kepada anak-anaknya. Tidak boleh ada kejadian kedua seperti yang dialaminya. Alan mengusap wajahnya kasar. Syah, aku gak mau disentuh kamu sebelum kamu minta maaf sama papa dan mama, seru Tasya di sela sesenggukannya. Bahkan Tasya, gadis yang tidak pernah bisa marah padanya pun kini dibuatnya marah. Alan memandangnya tak tega. Tasya menangis karena perilakunya. Tangannya terulur hendak menyeka air mata itu, namun Tasya menepisnya. Gadis itu menjauh, menghentikan taksi yang kebetulan lewat dan meninggalkan Alan yang berdiri dan menyesal. Tidak ingin memperparah keadaan, Alan menaiki motornya. Kali ini ia pulang ke rumah yang ketika didatanginya selalu ia tinggalkan dalam keadaan marah. Pintu itu dibuka langsung oleh Mama Dian. Alan, masuk nak. Alan menggeleng, kepalanya menunduk dalam. Maaf mah. Air mata Dian langsung merebak begitu panggilan mah yang tertuju padanya ia dengar. Sudah lama. Sudah sangat lama sejak ia menikah dengan Wisnu ia mendengar. Ia ingin mendengar panggilan itu dari bibir Alan. Ketika Alan memberikannya, dadanya sesak oleh perasaan bahagia. Alan sudah bersikap sangat buruk selama ini. Ampuni Alan, Ma. Kedua lengannya terulur memeluk tubuh tegap itu. Dian menangis. Benar-benar jenis tangisan bahagia. Mama maafkan. Mama menyayangi kamu, nak. Mama sayang Alan. Alan menenggelamkan wajahnya di pundak Dian. Perempuan ini adalah mamanya. Bukan mama kandung memang. Tapi Dian memberikannya kasih sayang seperti yang mama kandungnya berikan. Tulus tanpa pamrih. Wisnu yang melihat hal itu tak urung merasa lega. Bebannya sudah terangkat. Almarhumah istrinya pasti merasa bahagia di surga sana. Tuhan pada akhirnya mendengarkan doanya. Ia mengulas senyum sebagai sambutan saat Alan melihatnya. Anaknya itu mendekat, dan ia tak bisa menahan diri untuk memeluknya. Ia menepuk punggung Alan yang membisikkan kata maaf berkali-kali. Punggung itu dulunya rapuh, namun kini sudah lebih kokoh dari punggungnya. Wisnu baru saja menyadari bahwa kelak akan berlaku saat di mana dirinya yang digandong oleh putranya. Membutuhkan Alan seperti lelaki itu membutuhkannya kala masih bocah. Iya, itulah perlunya keharmonisan rumah tangga. Wisnu menghela napas lega, menatap Dian yang tersenyum haru, keluarga harmonis yang telah dimilikinya.